Halo semuanya, welcome to podcast kita, podcast yang membahas seputar homeschooling nih. Hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah keren dari kemarin, yaitu adalah bagaimana sih pendidikan anak dalam keluarga. Mulai dari pendidikan karakter sampai juga belajar akademis nih. Nah, hari ini saya Priscitra tidak sendirian karena akan ditemani oleh salah satu orang tua murid homeschooling kita. Say hi dulu nih, Bu. Halo. Halo. Oke, jadi namanya siapa, Bu? Saya Dia. Oke, Ibu Dia. Sebelumnya apa kabar, Bu? Baik banget. Oh, baik. Semoga selalu sehat keluarga ya, Bu. Terima kasih. Masih sudah diundang ke sini ya. Iya, sebelumnya terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk gabung di channel homeschooling kita, tepatnya di podcast kita. Nah, jadi Ibu Dian ini merupakan orang tua murid namanya Ganesh ya? Ya. Kelas 2 SD. Dan Ibu Dian ini adalah ibu rumah tangga. Ya, benar. Oke. Nah, saya penasaran nih Bu, seorang ibu rumah tangga, kira-kira apa saja sih kesibukan ibu sebagai ibu rumah tangga, dan di samping kesibukan selain ibu sebagai ibu rumah tangga itu boleh tahu nggak? Oke. Saya sih seperti ibu pada umumnya ya. Kesibukan sehari-hari ya ngurusin keluarga. Iya. Nanti jemput anak saya yang kedua. Terus dampingin anak saya Ganesh itu sekolah dari rumah. Nah, di sela-sela itu saya juga ada pekerjaan yang saya kerjakan dari rumah. Oh iya. Bisnis kecil-kecilan. Iya, keren juga. Kalau boleh tahu, itu bisnis apa, Bu? Kalau zaman sekarang tuh nama elitnya tuh virtual assistant. Oh iya. Iya. Tapi emang saya pernah dengar peran orang tua itu terhadap anak itu sangat berpengaruh ya, Bu. Itu Ibu setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget ya, karena kalau anak itu dari kecil, kalau ada pemantauan dari orang tua itu penting ya. Kalau misalkan orang tuanya sama-sama sibuk kan, anak juga labil kan sifatnya, jadi penting banget untuk pengawasan orang tua. Iya, benar-benar. Bagus itu Pendampingan ya. Iya, pendampingan benar. Oke, mungkin boleh diceritakan nih kayak seputar bakat, minat, atau keunikan yang nampak pada Ganesh dari kecil sampai sekarang yang Ibu lihat sebagai orang tua nih gitu. Nah, ini nih agak sulit ya, karena bakat, minat, atau keunikan. Mungkin dari keunikan dulu ya. Jadi, Ganesh ini anak saya yang pertama. Dia umurnya 8 tahun. Kalau dilihat dari luar, tampak biasa aja deh. Tapi kalau lebih dalam lagi kenal sama dia, sebenarnya dia ini punya gangguan kesehatan mental. Gitu. Itu dia jadi didiagnosa ADHD. ADHD ini gangguan perhatian. Jadi dia tidak bisa fokus di satu hal gitu. Nah, itu yang bikin saya juga bisa dampingin dia, terus nyariin sekolah dia yang pastinya sesuai gitu untuk dia. Itu karena gangguan adik-adik pada dia ini sangat bikin dia tuh gak nyaman. Karena dia arahnya itu kan ke hiperaktif dan impulsif. Jadi hiperaktifnya dia gampang gelisah, terus nggak mau diam. Itu gak bisa banget kan kalau di tempat di sekolah yang lainnya gitu. Jadi saya harus bisa menyesuaikan itu. Nah, impulsifnya dia itu kalau udah tidak nyaman, terus nggak mau diem, dia jadi ngeganggu temannya gitu. Itu sih, tapi itu sih bisa dibilang ya kekurangan ya. Ibadah kurangnya itu Ganesh itu unik karena sebenarnya dia anaknya pintar. Saya pernah cek tes IQ dia, karena saya kan ajak dia tampil juga. IQ-nya dia itu 140 dan itu termasuk yang superior range, sangat cerdas. Dia umur 4 tahun tuh udah bisa baca.
gitu. Terus itu bacaan itu bahasa Indonesia. Jadi kalimat bahasa Indonesia dia baca dengan bahasa Indonesia, kalimat bahasa Inggris dia pronunciasi bahasa Inggris. Untuk untuk anak umur 4 tahun tuh itu buat saya begitu sih. Iya. Kalau bakat dan minat saat ini saya belum bisa bilang arahnya kemana ya, karena dia masih yang sering berubah-ubah itu. Tapi kalau saat ini dia lagi senang ngebangun sesuatu gitu. Misalkan main game gitu ya, lagi senang bikin Minecraft. Itu latih kreativitas juga ya. Terus bikin robot kayak gitu. Dan dia senang dengerin musik. Terus dari musik itu dia bisa jatuhin atau bikin note di aplikasi pianonya dia. Jadi dia denger musik nih, terus dia cari dipasin tuh note-nya, dia nggak tahu nih note-nya di mana aja tuh nggak tahu, tapi dia berdasarkan musik yang dia dengar tadi itu aja dia cuma sini jatuhnya sini, akhirnya jadi satu banget gitu. Keren ya. Gitu. Bakatnya berarti banyak ya, Bu ya. Saya bisa bilang kayak gitu ya, cuma saya belum tahu mau arahnya kemana, banyak saya hanya bisa bilang seperti itu. Gitu. Oke, tadi Ibu sempat bilang kalau umur 4 tahun tuh keren banget udah bisa baca, terus bisa baca pronunciasi Inggris juga kan, terus Indonesia itu apa ada kebiasaan dari Ibu untuk menyuruh Ganes membaca atau ada tontonan sehari-hari yang beredukasi mungkin? Jadi dulu sejak kecil memang saya biasakan kalau sebelum tidur itu kan membaca cerita. Iya. Terus setiap bulan juga saya biasanya dia untuk membeli buku atau buku gitu kan. Jadi kebanyakan yang dia beli buku itu bukunya bahasa Inggris. Nah, karena saya punya 2 anak yang biar dia juga tahu bahasa Indonesia, saya biasakan cari buku yang ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dia baca kan dua-duanya gitu. Saya bacain, terus dia dengerin, besoknya dia coba lagi yang dibaca gitu. Dan bisa Gitu. keren. Oke, jadi kalau dari Ibu sendiri nih, gimana sih selama ini dia menerapkan pendidikan kepada Ganes gitu di rumah? Bisa di-sharing mungkin? Pendidikan di rumah saya sih sama seperti orang tua lain pada umumnya ya, kayak gitu. Cuma mungkin lebih menekankan nilai-nilai moral, kebiasaan yang baik, karakter yang baik, perilaku yang baik, ya kayak gitulah. Terus saya juga masih belajar bersama suami saya itu metode Montessori. Jadi metode Montessori itu fokusnya itu ada pada anak. Jadi saya dan suami itu komitmen untuk memberikan apa yang anak butuhkan. Jadi kita dengerin apa maunya anak. Gitu. Saya nggak bisa maksain nih. Ganes harus kelas ini ya, harus kelas ini ya, harus kelas ini ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Saya lebih dengerin. Ganes sukanya apa? Ya kita cobain. Gitu. Lebih pendekatannya tuh lebih ke seperti itu gitu. Jadi dengerin apa yang anak mau, terus kita support, terus kita kasih fasilitasnya kayak gitu. Jadi kita gimana ya bahasanya, memberikan ruang untuk dia mengeksplor diri. Nah gitulah. Nah kalau dari itu tadi misalkan ingin mengabulkan apa yang anak mau gitu, nggak selalu ya, maksudnya dalam hal belajar. Iya, jadi mendengarkan anak tadi anak seandainya misalkan anak itu tuh maunya HP gitu, itu gimana Ibu? Maunya main HP terus gitu kan, anak zaman sekarang tuh gadget banget gitu. Iya sih, nggak bisa dipungkiri ya, karena memang zaman sekarang tuh teknologinya semakin berkembang. Anak-anak seumuran dia udah pada pegang HP. Saya kasih HP, tapi saya batasi ya. Jadi misalkan hanya di weekend atau misalkan hanya di hari Minggu aja, itu di sore hari gitu. Jadi rentang waktunya itu tidak panjang, misalkan selama malam sampai mau libur gitu, dia main gitu. Tapi kesehariannya pun saya tetap kasih fasilitas yang lain, nggak cuma HP, jadi mungkin ada PS, tapi tetap jamnya
Untuk saya berhasil kayak gitu. Jadi nggak dapat bangetnya juga, dia tetap dapat gitu, tapi ada batasan. Oh iya ya kayak gitu. Jadi apa, kalau misalkan kayak belajar gitu, karena kan belajar sekarang juga bisa dilihat kan di apa internet gitu. Itu kan tetap saya juga jadi ngeluarin HP atau ngeluarin iPad kan untuk belajarnya. Nah di situ saya pantau benar kan dia belajar atau dia cuma scroll yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi pintar-pintarnya kita di orang tua untuk berani ngebatasin, berani bilang tidak, tapi juga tidak yang terlalu apa namanya, mengangkat atau keras atau kamu harus bersama saya ya kayak gitu. Berarti pengawasan dan pendampingan orang tua tuh penting banget ya. Ya. Nah, kalau sebelum bergabung di homeschooling kita, itu bisa diceritain kan ada pengalaman belajar dan Ganesnya itu di ketika masih di bangku sekolah dulu mungkin ada. Ya, di sini kan masuk homeschooling itu udah tahun kedua ya. Ini kan udah kelas 2, mata kedua, jadi udah 1,5 tahun. Sebelumnya pas sekolah itu dia playgroup 1 tahun dan TK 2 tahun di TK swasta. Ya, TK swasta pada umumnya kan apa namanya, banyak anak, rame kayak gitu. Cuma apa, sekolahnya Ganes dulu itu memang saya bisa bilang sekolahnya bagus karena pada saat saya masuk saya udah ngejelasin nih kondisi anak saya seperti ini gitu kan, ada istilahnya beda dengan anak yang lain gitu. Jadi sekolah tuh ada treatment khusus untuk anak ADHD, jadi kayak semacam ada pendamping khusus lah untuk ADHD. Mungkin di sini channel teacher gitu ya, gitu. Tapi itu bukan untuk mendampingi dia belajar aja, dia lebih ke mendampingi dia agar dia tidak terganggu atau mengganggu teman yang lain. Karena waktu umur segitu tuh kadang masih yang sering berantem, terus mudi, bahkan sering nggak masuk sekolah karena kalau udah apa mudi dari rumah sekalian tuh dia malah gak ngapa-ngapain, terus malah gangguin orang kecil gitu. Gitu. Tapi kalau untuk belajar sih dulu pada saat di TK itu bagus kok, baik-baik aja kok, dia nggak pernah ada masalah untuk belajar. Hanya di sosial, di emosionalnya aja dia kurang lebih bisa berbaur katanya. Gitu. Kalau belajar itu penyebabnya apa ya? Yang apa ya? Kayak anak itu bisa terjadi seperti Ganes gitu. ADHD. Iya. ADHD ini saya kan udah ketemu dokter beberapa ya. Iya, ketemu kemana-mana. Terus ketemu psikolog juga, dan dia juga terapi. Itu sampai sekarang sih belum ada jawaban pasti kenapa. Iya. Ada yang dokter bilang itu faktor genetik. Ada yang memang katanya dulu waktu saya hamil tuh saya stres apa gitu. Terus ada juga yang bilang gifted gitu. Jadi gifted tuh kayak anugerah gitu. Jadi saya juga tidak mendapatkan jawaban pasti sih kenapa anak itu seperti itu. Yang jelas sih saya menerima sih sekarang saya punya anak istimewa seperti Ganes karena walaupun dia begitu masih banyak kelebihan. Iya, mulai dari bacanya cepat ya, terus banyak hobinya juga keren sih, keren. Apalagi didikan ibu dia nih, ya sangat-sangat bisa menginspirasi dan ya bisa mendampingi anaknya itu saya salut sih ibu. Ya apa ya, mau tidak mau ya. Dulu saya juga kerja terus saya kan tahu anak saya ADHD umur 2 tahun. Nah sebelumnya itu kan saya nggak tahu. Saya masih denial lah. Pada pernah ngomong, kenapa aku gini ya, saya masih denial. Saya masih menolak untuk menerima. Masa sih anakku gitu. Nah, fase itu kan udah saya lewati. Kami saya sudah di fase menerima dan ya saya harus membuat gitu. Kalau dari perbincangan kita tadi nih, menurut pendapat ibu apa sih perbedaan
pendidikan orang tua kita zaman dulu Mhm. dengan pendidikan orang tua untuk anak-anak kita di zaman sekarang yang khususnya itu seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Itu apa sih bedanya? Perbedaannya ya, kalau menurut saya ada beberapa sih menurut saya. Yang pertama metode yang dipakai. Metode. Kalau zaman dulu saya itu dididik sama orang tua saya itu kayak milcing. Apa? Hello ya, ya apa otoriter, ya kan? Kamu harus nurut, gitu kan? Kalau nggak nurut nanti dihukum di kamar mandi, kayak gitu. Kalau itu saya iya nggak jalan dipukul, kan gitu. Kalau sekarang ya bisa, saya jadi orang tua kayak gitu nggak bisa. Saya harus lebih dengerin, harus lebih ngasih pemahaman, penjelasan, pengertian kan saya. Nggak bisa saya, oh, kamu harus gini ya guys, nggak bisa. Karena itu nggak akan masuk. Jadi ya, Bakal apa itu Bu? Kalau misalkan minta terlalu keras itu apa sih dampak? bisa jadi dia kalah. Menurut saya sih nanti ya. Jadi pendekatan emosionalnya sih udah berbeda sih. Zaman dulu saya harus didisiplinkan dengan cara keras, kalau sekarang saya didisiplinkan dengan cara memberikan dia pengertian. Itu metodenya gitu. Terus yang kedua, zaman dulu itu kan sumber belajar itu kan sedikit. Kebanyakan kan hanya dari buku, dari baca koran, ya gitu kan. Kalau zaman sekarang kan banyak sumber belajarnya, ya kan? Tidak ada dari buku, ada dari artikel di internet, dari apa namanya tayangan video YouTube kayak gitu. Terus dari seminar, kalau misalkan ada seminar itu kita bisa ikut, kayak itu kan sumber informasi belajar juga. Jadi banyak jalan belajarnya itu banyak gitu. Terus kayak apa namanya handphone itu kan juga sekarang mudah mengakses informasi. Kalau zaman dulu kan sangat sulit. Dan itu perbedaan dulu sama sekarang. Menurut saya sih seperti itu. Itu sih yang mendasar menurut saya bedanya lebih ke sama interaksi sosial ya. Oh iya, kalau zaman dulu kan fokusnya itu ya di lingkungan kita dan aktivitas di luar. Anak-anak gitu kan kayak gitu. Kalau sekarang bisa di luar, bisa di dalam, gitu. Bisa ketemu orang, bisa lihat kayak apa, bisa bertatap muka, kayak gitu. Jadi interaksi sosialnya berbeda, metodenya berbeda. Terus apa tadi yang kedua saya bilang cara belajarnya, sumber belajarnya beda. Itu sih dengan kurang lebihnya kayak gitu menurut saya. Berarti Indian ini memperbaiki bagaimana didikan orang tua di saat ini ya. Jadi apa yang menurut Indian saat mendapatkan didikan orang tua terdahulu memperbaiki saat ini gitu. Ya. Sebagai orang tua itu keren. Gitu. Jadi yang enggak ini ya, jadi ya saya juga ada trauma dulu, saya takut digurung gitu kan, ada tidak mengurang apa katanya Iya betul. saya saja mana yang bagus untuk saya dulu itu saya ambil, saya teruskan dengan saya, tapi yang tidak bagus saat dulu itu saya nggak ambil, saya hari ini bakal lain gitu sih. Berarti dulu ibu metode belajarnya pakai buku gitu, buku zamannya ibu dulu belajar metode belajar pakai buku. Kalau sekarang kayaknya buku HP juga. Ya, jadi ya internet kayak zaman dulu kan juga sekolah tuh ya sekolah, namanya sekolah ya sekolah online. Berangkat jam 7, pulang jam 12, ya ketemu guru, dengerin penjelasan guru, itu udah sekolah namanya. Kalau zaman sekarang bisa lewat Zoom, kayak gitu kan, bisa di homeschooling kayak gini. Karena kalau zaman dulu kan homeschooling mungkin sudah ada, tapi saya dulu belum kenal. Itu kalau dulu tahunya saya ya penjara kayak gitu ya. Nggak yang sekolah formal lah jadinya. Nah kalau sekarang kan banyak pilihan gitu, disesuaikan dengan anaknya. Kalau dari ibu lebih suka metode online apa offline nih kalau Untuk kalian ya? untuk Metode apa gitu? sebenarnya sih saya suka metodenya offline dengan sekolah di homeschooling, tapi karena kondisi tenaga ini yang masih suka membiar, terus dia kalau masuk sekolah offline malah
tidak gimana ya, tidak begitu bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia gampang distract kayak gitu. Jadi saat ini sih untuk Ganes lebih nyaman di rumah sih, gitu. Lebih nyaman online gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Bumi setuju atau nggak setuju jika peraturan ujian nasional sebagai faktor kelulusan di jenjang lanjut dan apa alasannya? Agak berat ya. Ini nih ya, ini pertanyaan yang menurut saya tricky. Saya jawabnya gimana ya? Nah gini tuh, menurut saya itu tidak adil kalau ujian nasional itu menjadi faktor utama kelulusan. Itu tidak adil menurut saya. Tapi tidak adil juga kalau orang tidak dinilai dengan standar yang merata. Nanti kan maksudnya. Jadi gimana kalau nilai orang itu kalau nggak ada tandanya? Kan tidak ada tandanya untuk menilai seorang. Jadi sangat-sangat tidak adil. Tidak adilnya kalau UN itu jadi faktor kelulusan. Faktor utama kelulusan itu tidak adil. Sangat tidak adil kelulusannya. Jadi zaman dulu tuh saya ngerasain begitu. Jadi saya sekolah katakanlah SD 6 tahun, SMP SD 6 tahun, ditentukan kelulusan itu hanya jelas di UN gitu. Padahal saya nggak biasaan selama 6 tahun itu nggak dilihat gitu. Iya. Itu sangat tidak adil menurut saya. Tapi tidak adil juga kalau UN itu kalau kan tidak ada cara penilaian yang standar gitu. Jadi tetap ada penilaian. Nah, kalau menurut saya UN kalau dengan metode yang masih kayak dulu, zaman saya dulu itu metode lama itu saya nggak setuju sih UN lagi. Tapi kalau metode UN itu diubah, disesuaikan, tidak yang menjadi 100% faktor kelulusan, itu mungkin saya agak setuju. Jadi mungkin UN itu hanya 30% lah menjadi faktor kelulusan. Bukan yang faktor utama nih, dari satu-satunya UN lulus enggak, masih ada faktor lain. Standar lain ada, terus UN juga ada. Ya, Saya setuju sih itu ya. kayak gitu. Kalau 100% UN menjadi faktor kelulusan, saya nggak setuju sih itu. Kalau dari Ibu Gaida sih sebagai ibu yang sudah memiliki dua anak, apa sih hal yang penting, skill apa yang penting yang bisa kita berikan atau bisa dibekali untuk anak-anak di masa depan gitu sebagai ibu dia yang sudah memiliki anak. Di zaman ini ya, tentunya menurut saya sih tetap yang paling penting itu kemampuan untuk beradaptasi. Jelas, karena zaman akan semakin maju, harus bisa beradaptasi di setiap keadaan, setiap lingkungan. Itu harus dibekali di kemampuan beradaptasi, kemampuan membedakan masalah. Yang masalah yang datang tuh dia tahu tindakannya dari bagaimana, itu harus diajarin. Terus kemampuan untuk mengelola waktu. Kadang zaman sekarang waktu itu bisa terbuang sia-sia dengan lihat HP di tangannya, nggak kerasa kan. Jadi harus belajar sih cara mengelola waktu, tahu waktunya ini, waktunya belajar, atau waktunya bekerja, tahu waktunya istirahat, itu harus tahu cara. Itu kan kemampuan juga, kemampuan mengelola waktu. Terus kemampuan mengelola keuangan juga penting. Kalau zaman dulu saya kasih uang untuk jajan ya jajan aja. Kalau sekarang saya harus bisa ngajarin anak saya, oh ini ada uang saya kalau dikasih 10.000, itu yang lagi ditabung, yang 5.000 boleh buat beli ya. Gitu. Jadi saya ngajarin gitu kemampuan untuk mengelola finansial. Gitu. Itu basic kalau menurut saya itu. Terus soft skill sih penting juga ya. Kayak kemampuan komunikasi, kemampuan literasi, itu penting banget. Literasi dulu, membaca, berhitung, itu tetap sih menurut saya. Jadi kemampuannya memang menunjang kehidupan dia cepatnya 5 kehidupan ya gitu. Terus ketiga itu juga termasuk soft skill sih. Ketiga itu ya kayak misalkan kita bisa mengobati diri sendiri secara waktu darurat gitu. Karena sekarang saya sering menemukan anak-anak yang
remaja lah yang nggak tahu harus gimana kalau dia tuh jatuh tuh gitu loh, malah bingung sendiri gitu. Itu dari kecil saya jadi tahu gitu, tidak mungkin kalau ya maksudnya pertolongan pertama pada saat terjadi sesuatu pada dia sampai itu udah tahu gitu. Itu kayak gitu sih. Kalau yang lainnya mungkin masih banyak, cuma kalau lain sih beda dulu sih. Karena apa juga karena kecil kan, tapi makin kedepannya kan pasti mungkin apa lagi yang harus dipelajari gitu. Kalau untuk manajemen waktu gitu, ibu biasanya ngajarin anak itu untuk bikin to-do list atau time management atau gimana tuh? Kayak pusatnya list gitu, atau ibu kasih tahu aja gitu? Enggak, jadi kayak saya punya timetable Oh, gitu di rumah. Jadi misalkan bangun tidur tuh kamu ngapain nih? Katakanlah hari Minggu, bangun tidur jam segini kan bangun tidur, habis bangun tidur ngapain? Cuci muka, sikat gigi, pipis, terus bersihin apa tempat tidur. Gitu. Nanti jam 8 makan pagi, sarapan, kayak gitu. Terus nanti main itu jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Terus nanti ada lesnya jam berapa sampai jam berapa. Dia harus tahu gitu. Terutama kakak sih ya, karena Ganes kan adik-adiknya ini membuat dia kurang fokus. Jadi dengan time management itu dia bisa membantu untuk tembus skillnya dia dalam mengelola waktunya dia, mengelola moodnya dia juga, untuk rilis dia juga gitu mas. iya, bantu biar lebih produktif juga ya. Iya. Karena kalau dibiarin aja lupa waktu dia ya nggak ngapa-ngapain gitu, bubar gitu. Saya penasaran sama P3K tadi itu gimana cara ibu ngajarin anak itu biar bisa langsung tanggap, bisa langsung ada sesuatu tuh langsung mengatasi permasalahan itu tuh gimana? Nah, kalau saya begini, jadi di rumah saya itu saya selalu sediakan apa namanya kotak kaki data kecil. Jadi namanya anak kan sering jatuh, ya kan? Kejedot, kalau itu di kotak tuh ada apa namanya minyak, ada obat merah, ada bendeng, ada apa namanya tamplat kayak gitu-gitu. Nah, di saat saya tidak ada, saya harapnya misalkan dia jatuh, dia tahu nih, kok sebelum dipakai hand nih harus saya cuci dulu nih gitu loh maksudnya. Jadi saya siapin dari itu, jadi kalau pakai jatuh saya udah nggak pakai lagi, tinggal ambil itu saya tunjukin caranya ke dia, bersihin dulu ya dek biar semuanya hilang dulu, habis itu dilap pakai tisu atau pakai kasa, nanti baru ditempel itu. Sampai pelit sih tapi itu penting banget. Iya, penting ya Bu ya. Kayak gitu. Kalau bisa berita. Iya. Jadi kalau kira-kira nih menurut ibu karakteristik orang tua dan anak seperti apa yang cocok untuk memilih metode homeschooling? Memilih metode homeschooling ya. Yang jelas sih anak yang punya gangguan pendengaran kayak kalian sini ya, adik-adik ini, karena dia akan kesulitan kalau dipaksakan di sekolah normal reguler biasa, itu dia akan sangat kesulitan. Dia malah akan tertinggal, dia malah mungkin dibully atau dia juga bisa membuli temannya, itu membahayakan ya. Gitu. Terus gangguan kesehatan mental, gangguan kesehatan jasmani juga, disabilitas. Yang tidak, sorry itu saya tidak Down syndrome gitu. Kan selama ini kita taunya apa sekolah luar biasa, ya. Nah sebenarnya ada kok pilihan lain daripada itu gitu. Selama dia masih bisa belajar, memakai otaknya masih bisa dipakai gitu, dia bisa kok belajar di homeschooling gitu, tidak harus di SLB kayak gitu. Terus mungkin anak yang punya kegiatan yang padat, kayak dia jadi atlet atau dia ada pekerjaan modeling gitu kan, karena ada kan kita yang udah dibentuk untuk jadi something lah nanti ke depannya gitu. Jadi saya rasa sih itu bisa masuk homeschooling. Terus mungkin orang tua yang kerjanya tuh pindah-pindah. Ya gitu. Daripada si anaknya ikut pindah sana itu pindah sini, tiap orang tuanya kerja pindah kota, ikut tadi keluar lagi sekolah, homeschooling sekolah yang baru, daripada itu kan mending di homeschooling, jadi dia tetap bisa ikut
kemampuannya kemana, karena kalau homeschooling kan fleksibel, Iya ya, bisa belajar di mana aja, Itu sih. kuliahnya juga fleksibel kan gitu. Itu sih kalau saya disuruh untuk mengulur waktu, saya mau sih homeschooling. Kalau ibu mau nggak? Oh, Iya kan, ini lebih fokus gitu Iya. kan. Iya. Misalnya saya tahu homeschooling itu di masa kuliah gitu, tahu aja homeschooling gitu. Iya. Iya kan? Iya. Dulu saya tahunya itu ada ngejar paket itu, tapi itu kan bukan homeschooling. Oh, iya, percepatan gitu ya? Bukan, kayak misalkan dulu kan nggak bisa sekolah formal. Terus ada dari yang namanya kayak sekolah terbuka itu. Saya tahunya itu ternyata semakin di sini, oh ternyata beda homeschooling ini bukan kayak yang dulu kan ada orang bilang tuh, oh homeschooling itu keras ya gitu. Enggak, gitu. Saya kira begitu dulu, ternyata tak, tuh yang dalami itu ternyata nggak seperti itu. Kalau tadi suruh milih mungkin, ini saya milih homeschooling kalau di luar tapi terus sih saya nggak langsung yang pintar sih di sekolah. Iya, ternyata sih ya guys. Dari cara bicaranya. Jadi tapi kalau misalkan dari dulu tuh ada homeschooling dengan metodenya begini, ngajar konsepnya tuh seperti ini tuh mungkin saya akan lebih bagus lagi pasti. Gitu. Mungkin ibu bisa sharing sebagai orang tua nih, yang ingin memulai metode homeschooling itu seperti apa? Tips bisa sharing guys. Oke, jadi dulu saya pas waktu cari-cari di homeschooling untuk anak saya mutusin untuk mencarikan homeschooling untuk anak saya ini, pasti kan survei dari kan. Nah, tips saya sih pastikan homeschooling yang dipilih itu punya dasar hukum yang jelas, legalnya ada, terus terdaftar di dinas pendidikan itu penting banget. Terus tahu nih nanti anak saya kalau lulus dari sini dapat ijazah atau enggak, ijazah itu berlaku atau enggak, kayak gitu. Bolehnya itu apa gitu. Terus lihat juga lingkungannya itu kondusif nggak untuk belajar, terus miss-nya atau teacher-nya itu kompeten nggak. Iya, benar. Itu sih perlu dilihat. Terus biaya juga masuk, karena biaya homeschooling dan sekolah ini kan berbeda. Itu jadi pertimbangan juga. Metode belajar, jadi kurikulum yang dipakai itu pasti kan tanyain ke apa lembaga pendidikannya itu apa kurikulumnya yang dipakai, sesuai nggak dengan visi misi orang tua ke anak, sama nggak visi misi sekolah itu untuk anak gitu. Jadi disinkronkan sih itu metode belajarnya juga, apakah mau homeschooling yang tipe offline, terus ada komunitas itu apa namanya masuk ke sekolah dengan pembatasan murid, terus kan kayak kalau di sini kan hanya 6 kan per kelas, itu mau jadi mau metode yang offline atau yang online belajar dari rumah, atau yang mandiri yang orang tua menyediakan semuanya sendiri gitu sih. Jadi banyak yang perlu dilihat memang, tapi harus mau tidak mau kalau memang mau ngambil jalur homeschooling untuk si anak, ya itu harus dipastikan gitu yang harus. Jadi homeschooling itu harus terdaftar dulu, terus sertifikat, metode, lingkungan itu perlu diperhatikan memang kurikulum yang dipakai, terus visi-misinya sama enggak ya gitu. Homeschooling kita kan udah oke gitu ya, Mau bangga oke banget. nah saya kan perbandingan ya pasti sebelumnya kan membandingkan dulu bagaimana, saya juga ketemu ngobrol dulu sama kepala sekolahnya itu bagaimana nanti ke depannya nih punya goalnya itu seperti apa kayak gitu. Saya juga apa yang penting sih kalau menurut saya adalah kebutuhan di depan. Gini juga tambahan tadi apa karakteristik orang tua yang menyekolahkan di open mind kan sebenarnya terbuka, karena di homeschooling itu berbeda dengan sekolah formal reguler, itu berbeda. Jadi orang tua yang harus terbuka wawasannya, terbuka pikirannya untuk mengetahui, untuk mau belajar, mau mencari tahu, mau berkompromi dengan sekolah juga gitu. Karena kan
homeschooling itu orang tuanya harus terlibat. Jadi nggak bisa kita cuma antar, habis nanti kita jemput gitu. Oh, Ya gitu tetap kita ada pengawasan langsung. mungkin lebih diawasi gitu ya, lebih intens untuk pendampingan. Ya, sebagainya. Ya sebenarnya tidak hanya homeschooling dia di sekolah. Ini pun kalau misalnya nyekolahin anak, ya kita tetap ya harus dampingin anak sih. Jadi kan kita tahu perkembangannya. Oh, anak saya udah bisa ini nih di jurnal sekolahnya udah ada ini. Ternyata oh iya ternyata udah bisa ini. Jadi tetap sih harus dampingin sibuk-sibuknya orang tua. Karena kan sibuknya orang tua atau kerja kan juga untuk anak. Ya kan? Jadi ya maksimalin juga bukan. Gitu. Mungkin terakhir Ibu bisa memberikan pesan-pesan untuk anak-anak zaman sekarang. Bisa dikasih katakanlah pesan-pesan untuk anak-anak zaman sekarang, Ibu bebas. Jangan berhenti untuk belajar sesuatu yang baru. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Terus jangan takut untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di hati, sampaikan ke orang tua. Biar orang tua tahu. Gitu. Karena ada orang tua yang mungkin kalau sibuk kurang waktunya sama anak, terus anaknya jadi merasa terjebak. Nah, anak-anak jangan malah aku nggak diperhatiin, jangan gitu. Anak-anak harus mau juga terbuka pada orang tua biar orang tua juga tahu. Jadi saling lah, orang tuanya juga ngerangkul, anaknya juga mendekat juga ke orang tua gitu sih. Karena kedepannya itu kalau terjadi apa-apa itu kan pasti orang tua yang ini gitu ya. Jadi harus dekat sih sama orang tua. Oke. Salah satunya juga ikut homeschooling ya. Oh ya, nah itu juga kalau maksudnya memang dirasa pendidikan di luar sana itu tidak cocok untuk anaknya tidak nyaman, jangan dipaksain. Cari atau ada kok pilihan lain kayak homeschooling kayak ini yang bisa anak tuh tetap belajar, tetap happy, tetap bisa mengejar cita-citanya melalui jalur yang disukai. Iya, gitu sih. Iya, keren ya. Oke, semuanya itu saja dari kami. Thank you for watching this video podcast kita, and see you to the next podcast kita. Bye-bye. Makasih.